Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya kira ini saatnya Rocky Gerung untuk memanen hasil dari mulutnya yang sangat keji, menjijikan, dan merusak peradaban, merusak moral generasi muda kita. Kalau ia tidak setuju dengan kebijakan Presiden Jokowi, boleh. Ya, tentu saja sangat boleh siapapun tidak sepakat dengan kebijakan presiden kita. Tetapi cara menyampaikannya ini yang harus disampaikan dengan cara-cara yang keji, kotor, sadis, menjijikan. Apalagi katanya dia seorang akademisi, pernah menjadi dosen. Tapi yang keluar dari mulutnya, menurut saya, tidak lebih dari seorang mulut-mulut preman politik. Mulut-mulut yang tidak terdidik, tidak beradab. Ya mungkin dia tidak khawatir karena dia lajang sampai hari ini tidak memiliki anak. Tetapi racun yang dihembuskan dari mulutnya, menurut saya sangat berbahaya bagi kelangsungan etika moral generasi muda kita. Dan akibat bacotannya yang kurang ajar ini, Rocky Gerung hari ini, Senin 31 Juli 2023 dilaporkan polisi oleh relawan Jokowi. Dan saya sepakat mendukung sepenuhnya. Dia memang harus agar tidak terus-terusan ini menjelang Pilpres mengumbar kebencian. Memang harus dikasih pelajaran yang setimpal. Nah, sebelum saya lanjutkan pada statement relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung, kita simak dulu seperti apa sadisnya mulutnya Rocky Gerung itu. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam.
Kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Ya, jadi selain menghamburkan kebencian, penghinaan yang sangat sadis, penghinaan yang amat keji kepada Presiden Jokowi, ya, dia menyebut nama Jokowi terang-terangan, bukan hanya kepala negara, sebagai bajingan tolol, bajingan pengecut. Ia juga memprovokasi massa untuk turun jalan, memacetkan Jakarta. Pak Polisi, saya kira ini adalah puncak lah, saya kira ya, klimak dari kebebasan yang terus diberikan kepada Roky Gerung. Saya kira ini adalah momen untuk membungkam mulutnya Roky Gerung agar tidak semakin menambah kotor, menambah gaduh, menambah kebencian di tengah-tengah ruang publik menjelang pemilu 2024. Siapa yang terima lah? Ini Indonesia ya, coba ini kalau di negara lain, nggak usah bilang di Saudi lah, berani ngomong kepala negaranya bajingan tolol, bajingan pengecut, hilang nyawamu, pastikan itu. Please, kita tidak ingin, saya kira lah, Pak Polisi dan para aparat keamanan yang lain, bahwa generasi muda kita akan terlahir dari orang-orang yang suka ngomong di mimbar dengan cara-cara keji, dengan cara-cara kotor seperti ini. Mau jadi apa negara ini? Kalau kemudian yang ditanamkan adalah kebencian, yang ditanamkan adalah permusuhan, penghinaan, maka yang lahir pun akan balas dendam, balas kebencian, balas permusuhan. Apakah ini yang sedang diskenariokan oleh Roky Gerung untuk memancing massa, memancing emosi massa agar negara ini chaos, agar pemilu batal? Itu apa gimana? Kalau itu yang diinginkan oleh dia, tidak bisa dibiarkan, harus dipapat habis orang model begini. Ya tangkap Pak Polisi. Penghinanya sudah luar biasa. Ini bukan menghina seorang pribadi Jokowi, tapi kepala negara. Kepala negara yang merupakan simbol dari Indonesia ini. Kewibawaan bangsa dan negara, termasuk dari kewibawaan presidennya. Kalau kepala negaranya diinjak-injak harga dirinya begini, bagaimana mungkin negara ini akan berwibawa? Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia sendiri, tidak sanggup menghargai kepala negaranya, tidak sanggup menjaga marwah kepala negaranya, siapa lagi yang akan menjaganya? Kita sekali lagi boleh saja tidak sepakat dengan kebijakan kepala negara. Kita boleh tidak sepakat dengan kebijakan para menteri, para elit-elit politik, para petinggi negara. Tapi tentulah cara menyampaikannya tidak seperti ini. Ini kan cara-cara preman pasar yang membangkitkan amarah, membangkitkan emosi, yang menimbulkan dendam, menimbulkan sakit hati. Berbahaya sekali. Dan ini disampaikan oleh orang yang suka memberikan seminar ceramah di ruang publik. Ngeri sekali. Kalau hanya omongan di pos ronda, mungkin oke, nggak masalah. Jadi saya kira kalau ini dibiarkan terlalu. Kalau model-model begini kok masih dibiarkan oleh polisi, tidak ditangkap. Terlalu negara ini. Siapa lagi yang akan melindungi harkat dan martabat wibawa kepala negara kita? Ya, siapa lagi kalau polisi tidak tegas? Apakah ingin bahwa rakyat jalanan yang akan mengadili orang-orang seperti ini? Kalau dibiarkan oleh polisi, bisa jadi rakyat yang marah, yang tidak sabar, akan menghakimi sendiri kepada orang-orang model Roky Gerung ini. Nah, hari ini alhamdulillah relawan Jokowi sudah langsung bertindak, langsung bersikap tegas dengan melaporkannya ke Barreskrim Polri. Nah, kita simak ini statementnya. Bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya, membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Roky Gerung adalah komprador asing, antek, ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir
masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Oh, thank you ya. Jadi laporannya diterima laporannya ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba atas suku dan agama. Kita banyak Pak itu, yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus ditangkap. Harus. Jadi kasus ini kita akan hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Ya, ini proses ya. Kita ini proses SPKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk Enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa? Kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Siapapun presidennya ya. Ya, enggak. Pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang kita teruskan kepada dia. Oke, terima kasih. Bapak itu sebelum melapor ke sini sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu berarti sama Rocky terus sebelumnya. Enggak ada langsung. Itu tadi Benny Ramadhani ya, Ketua Barikade 98 yang bersama rombongan melaporkan Roky Gerung kepada Barreskrim Polri. Dan sekali lagi kita dorong polisi untuk bersikap tegas atas statement yang memang keterlaluan sekali. Sangat keterlaluan dari Roky Gerung. Dan sepakat juga ini mudah-mudahan menjadi akhir bagi Roky Gerung untuk hidup bebas berkuar-kuar dari panggung ke panggung hanya menebarkan kebencian. Menebarkan kebencian permusuhan kepada kepala negara kita dengan kata-kata yang sangat menjijikkan, kotor, pelecehan, penghinaan. Kalau tidak disikapi tegas nanti akan muncul Roky Gerung yang lain. Sekali lagi bukan berarti anti kritik. Saya termasuk yang mengkritik keras dulu kebijakan Presiden Soeharto pada saya saat masih kuliah. Tapi caranya tidak dengan cara begini ini tuh. Cara yang santun lah, sesuai dengan apalagi dia seminaris ya, akademisi, pernah jadi dosen, katanya profesor doktor, masa kata-katanya kayak preman pasar. Kalau tidak ingin rakyat yang bergerak dengan pengadilan-pengadilan yang tidak benar, yang harus kita hindari, maka ya aparat keamanan lah yang punya amanah untuk menjadi penegak hukum. Bersikap tegas kepada siapapun orang yang sudah merendahkan harkat dan martabat kepala negara kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.